kecil, ikut orang tua, dia menikah, ikut suami, saat dia menjanda, dia harus ikut anak, itu santun. Kemudian ada 4 kebajikan. Nah, kita harus tahu bahwa sebelum itu tadi seperti yang saya bilang, bahwa perempuan itu tidak dianggap rendah. Contoh yang terkenal itu adalah Ratu Hal. Ratu Hal itu bahkan mendapatkan tempat yang layak, yang mewah, penghargaan yang besar dalam tulisan-tulisan Ciakuan, Oracle Bonds. Tapi pertanyaannya kenapa peranan Puhau itu kemudian lenyap dalam catatan sejarah selanjutnya? Sampai akhirnya kuburannya ditemukan tahun 70-an. Gitu. Mengubah pandangan lagi mengenai konsep gender zaman dahulu. Nah, ada yang bilang bahwa itu adalah dari ajaran Kungfu, karena disebut perempuan dan orang picik itu sulit diatur. Itu mungkin kita bisa sebut ada benarnya juga ada salahnya. Kenapa? Karena Kungfu sendiri saat membuat komentar dalam searching, dia tidak seperti itu. Yang jadi permasalahan adalah kita bisa lihat pada masa dinasti Han itu, ratu yang ikut campur urusan kerajaan banyak. Contohnya kita sebut Li Hou lah. Oke. Kemudian ibunya Han Wuti, segala macam. Jadi demi mencegahnya adanya campur tangan perempuan dalam urusan pemerintahan, maka Tung Chung Su mengajarkan Nan Chun Ni Pei ataupun lakinya itu adalah terjunjung, perempuan itu rendah. Tapi dampak dari konsep itu membuat banyaknya penderitaan dalam kaum perempuan. Misalnya kalau kita tahu sejarah berdirinya Cai Chi di Meishan itu adalah untuk menampung perempuan-perempuan yang dibuang. Berdirinya Cai Tang lagi awal zaman Ming itu sebagian itu dilakukan oleh mereka semua yang menjanda. Jadi mereka semua itu mencari jalan keluarnya dari agama. Dalam hal ini, kita nggak bisa menyalahkan konsep-konsep zaman dahulu yang mengubah status perempuan derajatnya yang sejajar menjadi rendah. Ya, kita nggak bisa menyalahkan begitu. Ya, jadi kalau kita lihat gitu ya kan, kita lihat ya dalam sejarahnya ya, kenapa saya katakan zaman dahulu itu perempuan itu tidak begitu direndahkan. Mamanya Qin Shi Huang, Cao Ji, kemudian mamanya Han Wuti, Marga Wang juga pernah menikah. Jadi nggak ada kata mereka itu harus menjanda sampai mati. Tapi ada juga legenda yang mengkaitkan dengan perilaku ibundanya Qin Shi Huang yang konon dia itu selingkuh dengan Li Puwei. Li Puwei mencari selamat. Ibunya Qin Shi Huang dipindahkan ke istana yang tempatnya lain. Kemudian ada satu orang yang kasim palsu istilahnya menjadi boleh bilang simpanannya sampai mereka melahirkan anak, kemudian Qin Shi Huang tahu dan dia marah. Jadi di situ katanya Qin Shi Huang itu memerintahkan semua perempuan jika suaminya meninggal harus menjadi janda. Itu mitosnya dikaitkan pada Qin Shi Huang atas kejadian menimpa pada ibunya. Tapi kalau dilihat dari banyak kebudayaan pada masa lalu itu bukan hal yang dianggap tabu gitu. Walaupun ya mungkin ya ibunda kaisar gitu ternyata punya simpenan gitu. Ya. Jadi kita lihat dulu ada perubahan-perubahannya dari situ gitu. Terutama pada masa dinasti Han. Itu yang dimulai oleh Tung Chung Su, lebih menekankan pria lebih unggul, pria lebih baik.
Walaupun kalau kita ngomong zaman dahulunya itu katanya budaya Tionghoa itu maternalistik, kemudian jadi paternalistik karena mengikuti garis marga ayah. Nah, dalam hal ini ada beberapa negara atau kita sebut wilayah di Tiongkok itu yang menjunjung kesetaraan gender. Dan mereka semua lebih menjunjung ataupun menyimpan kenangan matriarkal. Salah satunya itu adalah Zhou. Zhou itu termasuk bangsa yang mengatakan bahwa leluhurnya mereka itu walaupun disebut dari sulung, tapi dia menjunjung ibu bangsa Zhou yang berkorban hingga meninggal melahirkan istilahnya Wangsa Xiong ataupun kita sebut Wangsa Zhou karena marga klannya Zhou itu adalah Xiong ataupun beruang. Nah, itu pertama. Kemudian kedua, dari tetapnya mereka itu lebih menjunjung namanya unik ataupun kita sebut burung Hong. Sehingga tidak akan aneh kalau misalnya Tao Te Ching juga menekankan permasalahan seperti itu. Ya, kita bisa lihat Tao Te Ching menekankan permasalahan-permasalahan yang menjunjung kesetaraan gender. Kesetaraan gender yang dijunjung oleh Taoisme ataupun Tao Chia di sini itu akhirnya bisa terlihat dalam jejak-jejaknya mereka saat membangun sistem keagamaannya. Tapi tidak bisa dipungkiri dalam prakteknya mereka semua pasti mengikuti pola pikir Tung Tung Suu karena mereka yang paling berkuasa waktu itu. Ataupun sistem pemerintahan akhirnya menjadi sistem sosialnya itu mempengaruhi orang-orang dari Tao Chiao sendiri. Satu poin yang jelas itu dia ada dalam Tao Te Ching mengenai kesetaraan gender itu mengenai negatif dan positif itu harus bersamaan, harus seimbang. Walaupun ini pun kita bisa lihat dalam kitab Zhou Yi ataupun I Ching. Tapi kita bahas masalah Tao Chiao-nya ya. Kita nggak bahas masalah Zhou Yi-nya. Nah, di situ yang jelas gitu. Kemudian apa? Ini yang membedakan dan membuat unik gitu. Bahwa pencapaian tertinggi tidak hanya milik kaum pria. Memang ada agama lain juga bilang begitu, tapi tertinggi itu tetap harus menjadi milik pria. Nah, kita ngomong tertinggi ya. Dan uniknya lagi adalah perempuan bisa menjadi pemimpin ritual. Perempuan bisa menjadi pendiri sekte, perempuan bisa menjadi kepala biara. Kita bisa lihat juga memang ini di beberapa percaya di Tiongkok juga ada hal seperti ini. Tapi menjadi pendiri sekte itu hal yang amat jarang ya. Amat jarang gitu. Jadi hampir tidak pernah saya tahu ada perempuan di agama lain yang bisa menjadi pendiri sekte. Mungkin ada, tapi ya karena keterbatasan pengetahuan saya. Peneliti ya. Jadi bukan agamawan gitu. Jadi waktu dia ngomong begitu harus memberikan dalil-dalil alasan. Itu bisa dicari nanti papernya Isabel Robinet itu cukup bagus, menarik. Kemudian ada satu hal yang menarik lagi adalah sebutan dalam kelompok mereka itu sebenarnya tidak ada istilah Sicie dan Simei, terutama di Shenzhen. Tidak ada istilahnya Sicie dan Simei. Mereka semuanya itu Sesiung maupun Seti. Artinya
mereka itu tidak mau ada istilah-istilah yang bersifat bias gender. Walaupun ada yang bilang sama saya bahwa siung itu adalah menunjukkan jenis kelamin pria. Tapi pada saat saya cek, kenapa mereka menggunakan itu? Mereka ingin menghapuskan masalah bias gender. Ya, tuh. Nah, ini contohnya di Changchunquan di Wuhan, itu Changchun, Tao Chang, memimpin ritual. Jadi untuk perempuan sekalipun kita sebutnya Tao Chang, bukannya Tauku lagi, itu Tao Chang. Jadi istilahnya Tao Chang itu sebutan yang tidak mengenal gender. Orang Tao Chang itu adalah orang yang kita anggap seorang Tao Si yang bisa menjalankan Tao dengan baik. Dan itu tidak ada gendernya di situ. Dari istilah Tao Chang pun sudah tidak mengenal gender. Itu. Ya ini Changchun di Changchun Pung, kebetulan saya sama Pak Cheng pernah ketemu sama beliau juga, pernah ngobrol sama muridnya juga kan masalah mengenai IQ ya, ataupun diet karbo gitu. Tapi itu bertahun-tahun yang lalu. Mungkin beliau juga udah lupa sama kita berdua gitu. Ya. Kemudian apa? Hesienko ini salah satu yang dipercaya mencapai sien ataupun mencapai immortal adalah perempuan. Catatan beliau tercatat dalam Tangsi ketika diundang menghadap Wu Zetian, non. Tapi beliau menolak sampai dikirim Joli. Ini menurut legendanya. Jolinya itu ternyata tidak ada isinya. Ya, waktu beliau naik Joli, saat di tengah jalan, ternyata beliau sudah tidak dalam Joli. Kemudian percaya tahun 710 itu beliau itu moksa. Hesienku ataupun Hesiuku. Salah satu kelentengnya itu yang terkenal itu adalah Sienku Miao di Chengchen. Yang menariknya adalah di atas kelentengnya itu ada pohon buah leci. Jadi pohon lecinya tumbuh di atap kelentengnya. Sekarang ini sih udah menjadi begitu bagus ya kelentengnya ya. Dulu pertama kali ke sana itu masih belum terawat. Sekarang sudah dibangun, mewah, besar, megah. Pohon lecinya pun masih ada di atas genteng. Jadi kalau Anda mampir ke Guangzhou bisa ke Chengchen, ke tempat Sienku Miao. Kemudian tokoh yang saya cukup menarik buat saya itu adalah namanya Wei Huachun. Wei Huachun ini dipercaya pendiri sekte Shangqing. Dikasih gelar Zixi Yuanjun. Yuanjun ini sebutan terhormat, tertinggi untuk orang-orang yang mencapai gelar tertinggi. Jadi Tianquan itu adalah sebutan tertinggi. Dan Yuanjun adalah untuk perempuan, Tianquan adalah untuk pria. Dan Tianquan itu bukan selalu adalah dewata-dewata yang tidak pernah lahir ke bumi. Karena banyak manusia juga dikasih gelar Tianquan. Salah satunya Quan Kong dapat gelar Tianquan. Nah, Mao San Shangqing ini menariknya apa? Wei Huachun itu dan muridnya Yang Ni terutama, kemudian keturunannya, beliau itu membuat satu konsep mengenai tubuh dan roh. Memperkaya khasana agama Tao dengan sumbangsinya beliau, dan yang kita sebut beliau itu adalah mengatakan mengenai Ling Pao. Ling Pao itu dikaitkan juga nanti dengan roh-roh tubuh ataupun kesadaran-kesadaran tubuh ataupun dewa-dewa tubuh. Buku yang menariknya itu ya kita sebut Huang Tingqing. Itu buku yang boleh dibaca itu untuk mereka semua yang mempelajari Neitan, Liantan, apapun itu wajib membaca Huang Tingqing dahulu sebelum meloncat ke yang lain-lain. Karena itu buku itulah yang membuat dasar yang kita sebut Xiu Zhen Tu.
kaitkan dengan ruang dan waktu latihannya. Jadi beliau itu seorang jenius dalam agama Tao yang membuat satu konsep latihannya juga, konsep tubuh juga, konsep roh juga. Nah, ini yang diakui sebagai salah satu tokoh besar dan perempuan masalahnya. Kemudian kita tahu kalau aliran Qingwei itu aliran yang boleh dibilang masih memiliki kekerabatan dengan aliran Shen Xiao. Itu adalah yang terkenal dengan ilmunya 5 petir ataupun Ulei Xinfa. Nah, salah satu tokoh besar pendiri aliran Qingwei ini adalah perempuan juga, yaitu namanya Cu Su. Nah, ini yang menariknya itu adalah banyak orang nggak tahu bahwa aliran Qingwei ini salah satu guru besarnya perempuan. Mereka cuma taunya ilmu petir kemana-mana. Kemudian perempuan lain, tokoh besarnya juga adalah kita sebut nama Sun Puo. Kalau Anda penggemar cerita silat Qing Yung, Sin Tiao Hiap Lu, Xia Tiao Eng Hiong, segala macam, Anda pasti kenal orang ada yang sektenya Chuan Qin Kao ataupun Chen Chen Jiao dalam ceritanya itu. Kemudian disebutnya juga mereka semua menguasai ilmu 7 bintang untuk melawan Ho Yok Su atau Huang Yao Shi, untuk melawan Hung Chi Hung, dan ilmu itu diajarkan oleh Wang Sungyang. Itu cuma cerita dongeng silat. Ingat, dongeng silat ya. Kreativitas Qing Yung membuat satu cerita yang menarik, memasukkan tokoh-tokoh sejarah. Nggak ada itu ilmu pedang 7 bintang dalam Shenzhen Pai. Kalaupun ada itu mereka kreasi sekarang. Nah, Sun Puo ini salah satu dari 7 murid utama, ataupun kita sebut 7 murid yang benar-benar berbakat lah dari sekian ribu murid Shenzhen Pai. Jadi Wang Sungyang itu punya 7 murid yang pertama, tapi kan bukannya bicara pertama aja, yang bicara bakat, gitu, kemampuan. Itu beliau itu akhirnya yang tersebut mendirikan sekte itu Qing Pai. Jadi sekte, salah satu sekte di dalam Shenzhen itu adalah Qing Pai yang didirikan oleh Sun Puo. Dari ini kita lihat hal seperti ini adalah mereka bisa menjadi tokoh pendiri sekte. Dan dapat gelarnya pun setara, yaitu apa? Qing Jing, Yuan Zhen, Xian Xi, Xian Hua, Yan Jun. Gelarnya ada Yan Jun juga. Ataupun kita sebut Chen Zhen lah. Tergantung Anda mau pakainya istilah Tian Chun ataupun Chen Zhen, silahkan. Gitu. Tapi salah satu yang digunakan adalah Yan Jun. Ini. Sun Puo. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dalam Taoisme itu nggak memandang gender, tidak memandang ras, tidak memandang etnis, status sosial. Kenapa? Kita lihat dalam perjalanan sejarahnya banyak tokoh-tokoh non etnis Han yang menjadi tokoh besar. Ini di daerah Kaohsiung, Tainan. Seorang peneliti saya juga lupa namanya di Amerika, tapi dia jadi heboh masuk berita di Taiwan. Dia sebenarnya antropolog, PhD antropolog mengenai kebudayaannya orang-orang Taiwan. Dia kemudian tertarik dan dia menjadi kita sebut seorang Taosu, sekte Chang'e, dan dia melaksanakan pelayanan ritual. Kemudian yang sebelahnya ini adalah Christopher Siever, salah satu saya sebut pakar Taoisme abad ini. Beliau pun menjadi
salah satu umat Tao. Jadi orang Barat sekalipun bisa gitu. Kemudian kita lihat Ye Lulungi dan Ye Lupei itu dua tokoh besar dari yang mengembangkan Taoisme, di mana mereka semua itu kalau kita sebut sebenarnya suku Qin, bahkan ada suku Khitan juga. Dan saat Beijing diserbu oleh orang Mongol, yang maju mempertahankan Payin Kwan itu adalah orang Khitan. Orang Han-nya sendiri sudah kabur ketakutan, walaupun sebenarnya Genghis Khan menghargai Chen Chen, terutama berkat Qiu Chuqi. Nah di situ yang maju melindungi itu orang-orang Khitan, alias bukan orang Han. Nah, bentuk kesetaraan gendernya, kesetaraan ini dituangkan dalam kisah kita sebut Tung Yuchi. Kisah Tung Yuchi ini sebenarnya mengisahkan 7 orang yang eksis plus 1 hasil imajinasi mengenai apa yang disebut ideal. Jadi pasien ini adalah bicara yang ideal. Bicara adalah hal kerjasama. Karena itu kita sering dengar istilah pasien kohai ke sien sentong. Jadi artinya 8 immortal melewati lautan. Mereka semua menunjukkan kesaktiannya masing-masing. Karena konon ceritanya Hesianku diculik, saat nyebrang, mereka semua marah, mereka semua itu menampilkan kesaktian melawan Raja Naga Hai Leong Ong, Tung Hai Lung Wang. Nah, dari cerita itu kita bisa mengambil makna bahwa ketidakadilan selalu terjadi ada, perampasan itu selalu terjadi ada. Asal semua kelompok masyarakat bisa bersatu padu melawan, maka kezoliman bisa ditaklukkan, bisa dikalahkan. Permasalahannya adalah adanya kedangkalan dalam diri kita dalam menghadapi kejahatan. Kita semua itu lebih suka saling dorong, lu dulu, lu dulu, lu dulu. Jadi dalam hal ini lebih ke arah Anda semua bekerja samalah mengatasi hal ini. Cuma ironisnya, dalam praktek masyarakat orang-orang Tionghoa sendiri, pasien itu sudah dilupakan maknanya. Yang jadi ditambahin adalah suatu bentuk, boleh dibilang, yang bersifat kebahagiaan, tapi lupa makna dari pasien itu adalah menjunjung kesetaraan, menjunjung kerjasama, menjunjung kooperasi, menjunjung kehidupan bersama. Kenapa kita begitu? Kita lihat, pasien itu bicaranya apa? Kaya, miskin, tua, muda, hina, agung, laki, perempuan. Kita bisa lihat ya. Yang kaya ini, yang miskin ini. Ini tuh hina ini loh. Kemudian bicara apa lagi? Bicara bahwa siapapun dari kelompok masyarakat manapun, Anda bisa mencapai keabadian tanpa perlu takut. Akan ada namanya bias strata sosial. Contohnya apa? Li Tungpin, seorang pertapa, dia menjadi sien. Tapi di sini kita bisa lihat, tidak hanya kelas pertapa saja yang bisa menjadi sien. Karena Anda bisa lihat, dalam cerita 8 dewa ini, yang benar-benar bertapa itu, yang ditulis bertapa itu cuma beberapa. Sisanya nggak jelas kapan dia bertapanya, kapan dia belajar taunya, dan seperti apa belajarnya pun nggak pernah jelas. Mungkin hanya 2 ini. Li Tupin dan Chung Liqian. Yang lainnya nggak jelas. Jadi kita terpaku pada cerita dialog 2 orang ini mengenai Tetao ataupun menjadi sien. Kita lupa masih ada 6 kelompok ini yang nggak dijelaskan bagaimana dianya itu berlatih.
Apakah mereka semua berlatih menurut ajaran yang disampaikan oleh Sung Li-chen, atau mereka berlatih menurut jalannya masing-masing? Nah, kalau kita memahami 8 dewa ini adalah cara mencapai keabadian menurut jalan masing-masing, tidak terpaku pada diskusi mereka berdua ini, maka kita paham bahwa siapapun bisa mencapai Tao tanpa harus terpaku pada konsep lientan ataupun melatih til bejana. Contohnya apa? Kalau ini Cangkolau adalah seorang peramal dan siluman kelawar putih, maka dengan ilmu ramal pun Anda bisa mencapai penerangan. Kalau ini Lan Cai He adalah seorang pengamen, kita perlu tahu pengamen itu walaupun strata kelas sosialnya rendah, tapi pengamen seringkali menjadi orang yang menyuarakan ketidakadilan dalam masyarakat ataupun kebencian masyarakat terhadap penguasa ataupun kelompok tertentu. Jadi kasarnya seorang pengamen pun bisa mencapai sien kalau dia bisa menyuarakan ketidakadilan. Dan dia berani menghadapi itu semua. Karena saya nggak pernah tahu apa Lan Cai He itu bertapa atau enggak. Cuma diceritakan aja dianya itu kalau musim dingin kepanasan, musim panas kedinginan. Dia sering menyanyi, uangnya diikat. Kemudian anak-anak kecil suka ikut, berlarian. Nanti uangnya itu yang diikat talinya itu akan berhamburan, anak kecil mengambil itu uang. Hasil dia mengamen. Jadi di situ dia mengamen itu bukan untuk mencari makan. Kemudian He Xianko ini yang tokoh unik juga tidak dikenal sejarah secara detailnya seperti apa, tapi dia adalah perempuan yang menolak untuk bertemu dengan sang penguasa. Artinya, dia tidak menjual dirinya demi kekuasaan. Kemudian kita lihat lagi di Tie Kwai. Di Tie Kwai konon, saya juga lupa nama orang aslinya, itu ada seorang pertapa yang Shio, kemudian dia hendak pergi jalan-jalan ke langit, alias dia ini ingin Susan ataupun Yansen Suciao ataupun kita sebut rohnya keluar dari badan untuk masuk surga, menikmati undangan segala macam, bla bla bla. Dia berpesan pada muridnya, tolong jaga tubuhku. Ternyata muridnya itu kedatangan saudaranya atau temannya, saya lupa, kasih tahu kalau orang tuanya meninggal. Itu kurang lebih detail ceritanya saya kurang jelas. Kemudian ada pilihan antara berbakti dengan menjaga badan gurunya. Ini dipilih berbakti, badan gurunya dibakar. Nah, pas gurunya balik ke bumi, dia kaget lah badannya nggak ada. Jadi dia terpaksa supaya rohnya tidak buyar, dia harus mencari raga baru. Apesnya ketemu raga, nah, pengemis yang baru mati, yang pincang pula. Nah, dari cerita itu saya ambil kesimpulan gini, saya berasumsi lah ya, bahwa orang yang cerita badannya OB segala macam tetek bengek itu lebih ke arah bodohan. Kenapa kebodohan? Karena dia lebih memikirkan masalah-masalahnya terbang ke langit segala macam. Saat dianya sadar, tubuhnya sudah tidak ada, maka dia harus memilih tubuh yang mana? Tubuh yang buruk. Dari situ dia malah lebih terkenal menjadi Sien. Kenapa? Karena dia bisa mengabdikan dirinya melakukan pelayanan pada masyarakat. Dia bisa merasakan penderitaan rakyat strata kelas paling bawah, kelas pengemis.
Karena dia waktu menjadi pertapa, dia itu seorang guru, belum tentu bisa merasakan penderitaan sebagai pengemis. Tapi saat dia menjadi pengemis dengan tubuh cacat, dia akan tahu apa itu namanya penderitaan. Dari situ dia malah menjadi harum, menjadi sien. Jadi, orang yang bisa turun ke bawah merasakan penderitaan kelas paling sederhana sekalipun, dia bisa menjadi sien. Han Xiangzi ini seorang sastrawan yang lebih fokus kepada dunia sastranya. Dan dia bisa menjadi sien. Dalam dunia seni kita tahu banyak orang yang fokus kepada bidang ilmunya itu mencapai pencerahan yang luar biasa. Contohnya siapa? Beethoven. Simfoni ketujuhnya itu konon mengagumkan dan itu dibuat pada saat Beethoven tuli. Jadi orang yang mendedikasikan pada karya seni dengan luar biasa, dia pun bisa mencapai Tao. Kemudian Cao Guoqiu itu dia adalah paman kaisar yang korup dan berlaku semena-mena. Sampai di akhirnya ditangkap atas perbuatan di penjara. Di situ dia meratapi. Saat dia meratapi datanglah kalau nggak salah itu yang datang itu Li Tungpin ya. Dengan Sung Li Qian menghampiri dirinya, nyatakan kamu kalau mau selamat ikut aku belajar Tao. Dari cerita Cao Guoqiu itu, kita bisa lihat gitu, orang itu sebenarnya pada saat dia itu melakukan kejahatan, itu kadang-kadang dia nggak sadar dia melakukan kejahatan. Dia anggap itu hal yang biasa. Hal yang lumrah dilakukan oleh orang yang berkuasa, orang yang memiliki pengaruh. Jadi dia tidak merasa berbuat salah loh. Saya salah apa? Banyak kan di kita pun yang tidak pernah merasa bersalah gitu. Bukan dalam artian salahnya perilaku ya, salah yang lebih jahat itu, kesalahan yang terjahat itu dia lakukan tanpa dia sadari dan itu semua dilakukan karena kedangkalan dirinya. Misalnya apa? Banyak orang, ini terutama yang kita sebut yang paling gampang kita ambil yang kasus Nazi lah, dimana Hannah Arendt pun korbannya sih sebenarnya. Jadi dia menulis cerita itu. Malah menemukan pencerahan melalui kasus Nazi itu. Nazi itu semuanya, mereka semua melakukan pembantaian yang disebut kejam dan di luar peri kemanusiaan kepada orang-orang yang dianggap tidak layak. Satunya adalah orang Yahudi, kedua orang Gypsy. Jadi nggak cuma Yahudi aja. Orang Gypsy pun kena penindasan gitu, kena pembantaian. Cuma yang paling banyak Yahudi. Nah, para pelaku kejahatan itu kita sebut orang-orang Nazinya yang di kamp-kamp konsentrasi. Itu dia melihat orang-orang Yahudi itu binatang. Dan saat mereka menyiksa orang Yahudi itu, mereka tidak punya perasaan bersalah. Kenapa? Karena dia udah melihat mereka itu bukannya manusia. Kemudian mereka juga melihat, mereka melakukan itu atas perintah Hitler. Jadi dia nggak merasa bersalah. Hati nuraninya udah nggak ada. Apalagi yang membuat dirinya bermasalah? Semua yang masuk kamp itu, termasuk orang-orang kalau yang masuk penjara, itu dapatnya nomor, bukan dapatnya nama. Jadi yang dipukul, yang dipanggil, dihajar itu bukannya orang, tapi itu nomor. Namanya hilang ya, ada nomor. Nomor itu bukannya manusia. Nomor itu bilangan. Orang yang
melakukan penindasan, melakukan korupsi, itu juga dia melihat itu bukannya orang. Dia waktu saat melakukan korupsi, dia merasa melakukan itu karena dia cuma mengikuti yang ada, tren zaman. Makanya saat Cao Guoqiu itu mau dipenggal, baru dia sadar. Dan biasanya orang kalau udah begitu, saat dihadapkan mati, mereka semua baru berefleksi diri. Baru mereka semuanya itu berpikir, berdialog kembali antara dirinya yang sadar dengan dirinya yang tidak sadar. Berdialog lagi, ngobrol, cari lagi, apa sih salah gue? Kenapa sih gue mati? Gue terima apa enggak? Saat dianya dihampiri oleh Li Tongpin dan Song Liqian, dia itu sadar. Maka dia jadi Xian. Ini dalam cerita seperti ini adalah Fang Xiatu Tao Li Ti Sangguo. Seketika melepaskan golok pembunuh. Saat melepaskan golok pembunuh itu seketika menjadi Buddha. Ini kurang lebih sama. Jadi bukannya Cao Guoqiu-nya itu dia belajar, kemudian jadi Xian, tapi dia bisa melepaskan kedangkalan dirinya. Jadi dari 8 abadi ini mana yang bahas masalah ilmu-ilmuwan? Lebih banyak mana yang lebih membahas bagaimana kita itu hidup di masyarakat. Itu.